Sejarah perkembangan kalkulus. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Yaitu pada papirus Moskwa, Mesir 1800 sebelum Masehi, di mana orang masih menghitung volume piramida terpancung. Lalu pada zaman abad pertengahan adalah matematika India. Aryabhata menggunakan konsep kecil tertinggi hingga pada 499 Masehi dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Saat ini kemudian mengantar Bhaskara pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Sekitar tahun 1000, matematika Irak Ibn al-Haytami menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika. Dia mengembangkan suatu metode dan untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Sohrab al-Din al-Tusi, menemukan turun dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronomi dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yukti Bahasa. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikawa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Slackborough memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka untuk pertama kali, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk memberi penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya di catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah. Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam pengembangan kalkulus secara terpisah. Ada Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya sebagai the science of fluxion. Sejak itu, banyak matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut dari kalkulus. Kalkulus menjadi topik yang sangat umum di SMA dan universitas zaman modern. Matematikawan di seluruh dunia terus memberikan kontribusi terhadap perkembangan kalkulus. Di antara adalah para penemu kalkulus dari awal. Pertama adalah Archimedes, yang merupakan seorang fisikawan sekaligus matematikawan dari Sirus, Yunani. Pada abad kedua sebelum Masehi, Archimedes telah menemukan ide penjumlahan untuk menentukan luas sebuah daerah tertutup dan volume dari benda putar. Di antaranya adalah rumus lingkaran, luas segmen parabola, volume bola, volume kerucut, serta volume benda putar yang lain. Ide penjumlahan ini merupakan salah satu konsep dasar dari kalkulus integral. Isaac Newton merupakan seorang matematikawan sekaligus fisikawan dari Inggris. Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz dalam kurun waktu yang hampir bersamaan meskipun bekerja sendiri-sendiri telah menemukan hubungan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Walaupun konsep luas daerah yang dibatasi oleh kurang tertutup telah lebih dulu diketahui, tetapi Newton dan Leibniz merupakan dua tokoh terkemuka dalam sejarah kalkulus, sebab mereka mampu mengungkapkan hubungan yang erat antara antiderivatif dengan integral tertentu. Hubungan ini dikenal dengan teorema dasar kalkulus. Gottfried Wilhelm Leibniz merupakan seorang ilmuwan jenius dari Leipzig, Jerman. Leibniz seorang ilmuwan yang serba bisa. Ia mendalami bidang hukum, agama, filsafat, sejarah, politik, geologi, dan matematika. Selain teorema dasar kalkulus yang dikembangkan bersama Newton, Leibniz juga terkenal dengan pemakaian lambang matematika, lambang dx atau dy sebagai turunan, dan lambang sum bagi integral merupakan lambang-lambang yang diusulkan oleh Leibniz dalam hitung diferensial dan hitung integral. Lalu George Friedrich Bernhard Riemann
merupakan seorang matematikawan dari Göttingen, Jerman. Meskipun teorema dasar kalkulus telah dikembangkan oleh Newton, namun Riemann memberikan definisi mutakhir tentang integral tentu. Atas sumbangannya inilah integral tentu sering disebut sebagai integral Riemann. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.